setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Dalam dunia yang penuh cobaan hidup ini, kami yakin Tuhan selalu membimbing kami. Saat dunia membuat kami jatuh, saat dunia membuat kami tak tahu kemana arah jalan hidup ini, Tuhanlah penuntun arah hidup kami saat ini. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu di atas kehidupan kami yang perkenankan kami kembali untuk bisa menjalani hidup kami dalam berbagai aktivitas yang ingin kami lakukan hari ini. Sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami membawa hati kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang tolong kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21, beginilah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa sih di antara kita yang senang dengan penderitaan? Tentu saja tak ada seorang pun dari kita yang ingin merasakan penderitaan di dalam hidup. Namun ternyata di dalam kehidupan kita, dalam realitas yang kita jumpai, bahwa mau tidak mau kehidupan kita juga dihampiri dengan mengalami berbagai penderitaan. Termasuk orang yang percaya, orang Kristen pun tidak bisa meluputkan hidupnya dari berbagai penderitaan. Nah, oleh sebab itu kita kembali menyadari bahwa kita sebagai orang yang percaya dipanggil tidak hanya siap untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini, tetapi kita juga dipanggil untuk bisa meneladani Yesus yang hidup dan bertahan hidup dalam berbagai penderitaan yang dia alami di dunia ini. Nah, itu juga yang diingatkan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan kita tadi. Kembali Petrus mengingatkan bagaimana orang percaya, para budak pada waktu itu tetap bisa kuat hidup dalam penderitaan dan bertahan dalam penderitaan dengan mengikuti teladan Yesus Kristus dengan tetap berbuat baik. Sekalipun mereka punya kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang membuat mereka menderita. Tapi Petrus kembali mengingatkan bagaimana orang percaya, para budak pada masa itu tetap hidup setia dalam kebaikan sekalipun dikelilingi penderitaan. Yesus memperlihatkan sebuah keteladanan yang menjadi panutan kita. Keteladanan untuk tetap memperlihatkan kebaikan. Dan Yesus mau mengatakan bahwa kebaikan itu tidak dapat dibatasi oleh penderitaan. Dan kita dipanggil untuk setia melakukannya. Bagaimana menurut kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus?
Hidup meneladani Yesus membuat kita harus berani membuat sebuah keputusan. Keputusan yang sekalipun itu harus melawan arus. Keputusan yang bertentangan dengan dunia ini. Di mana kejahatan sering sekali dibalas dengan kejahatan. Tetapi kita dipanggil untuk membalas kejahatan dengan menabur kebaikan. Di mana iri, dengki, dan egois menjadi gaya hidup di dunia ini. Tapi kita harus hadir untuk tetap memperlihatkan gaya hidup yang penuh dengan kerendah hatian dan penuh dengan kesabaran. Di mana caci maki sering sekali menjadi ungkapan yang selalu kita dengar. Dan dunia ini akan langsung membalas dengan caci maki lagi. Tapi kita dipanggil dengan sebuah gaya hidup membalas caci maki dengan kata-kata berkat. Tentu ini adalah hal yang sulit untuk kita lakukan dalam hidup ini. Atau mungkin kita akan bertanya, siapa yang akan mampu melakukannya? Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah panggilan kita. Kembali kita diingatkan, kita dipanggil Tuhan. Tidak hanya siap untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita juga dipanggil untuk menyatakan sebuah gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga kita mampu memperlihatkan dan menjadi contoh juga buat dunia ini. Ingatlah bahwa penderitaan yang Yesus alami itu adalah penderitaan dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Maka sekalipun hidup kita saat ini dalam penderitaan, sekalipun hidup kita saat ini dikelilingi berbagai hal yang tidak baik, yang terkadang menggoda kita untuk membalaskan semua itu dengan cara yang sama. Tapi ingatlah saudaraku, bertahanlah dalam penderitaan. Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita juga dilalui oleh Yesus dengan melewati banyak penderitaan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk selalu melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu di atas kehidupan kami. Firman Tuhan yang hari ini kami dengar kembali mengingatkan kami tentang keberadaan kami, keterpanggilan kami yang tidak hanya siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan, tapi keterpanggilan kami hari ini pun membuat kami harus memiliki sebuah keputusan, berani menyatakan diri berbeda dengan dunia ini sebagai wujud nyata bagaimana kami belajar meneladani sikap Tuhan yang tetap setia sekalipun dalam penderitaan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh anak-anak Tuhan, GBK Perunggun Banjarmasin dalam segala keberadaan hidup mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia untuk mengarahkan hati mereka kepadamu ya Bapa. Dalam segala pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan-pelayanan mereka. Dan juga keluarga-keluarga, anak-anak mereka. Tuhan yang berkati. Sehingga mereka tetap menjadi jemaat-jemaat yang sehati sepikir untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang terlihat dalam gaya hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh kami anak-anak Tuhan yang akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Bapa yang tolong kami untuk bisa memakaikan waktu kami dengan baik. Kemanapun kaki kami melangkah, kiranya tangan Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami selalu berada pada tempat yang tepat untuk sebuah keterpanggilan menyatakan sesuatu yang baik. Sehingga setiap hal yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan
buat kehidupan kami, buat kesehatan dan waktu yang Tuhan berikan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.